Bapak-bapak dan ibu-ibu, wabil khusus para donatur yang alhamdulillah siang hari ini sengaja untuk hadir mengeluarkan hartanya, insya Allah uang yang kita keluarkan buat menyantuni anak yatim yakin bakal diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ganti yang berlipat ganda. Percaya apa kagak, Bo? Yakin apa enggak, Bo? Bohong. Baru percaya doang, yakinnya kagak. Terbukti sodakoh itu dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Kalau percaya, orang banyak yang percaya. Tapi kalau yakin suka turun naik, Ustadz. Terbukti kalau hari Jumat nih, bapak-bapak sholat Jumat, saya tanya ke ibu-ibu, biasanya bawa duit 100.000 apa 50.000 ke masjid? Tuh, dia mesem-mesem doang. Bu, ibu pules. Suaminya kalau berangkat sholat Jumat bawa duitnya 50.000 apa 100.000? 2.000 katanya. Malah ada yang gaya banget, waduh gamis nyengser, sorban nyengser, tasbih nyengser, tapi giliran kotak amal lewat dia pura-pura pules. Ada yang begitu orangnya, ada. Mudah-mudahan orang yang gak datang hari ini. Tuh ternyata kita kurang yakin, termasuk menyantunin anak yatim. Saya tanya, ketika orang nyantunin anak yatim tiap tahun, yang nyantunin jadi miskin apa melangsak hidupnya? Nggak ada. Belum pernah ada berita di Facebook, belum pernah ada berita di Detikcom si Fulan jatuh miskin gara-gara nyantunin anak yatim. Nggak bakalan ada. Tapi orang jatuh miskin gara-gara judi banyak nggak? Ya Allah, gara-gara judi laki dibakar. Bu, jangan bakar laki, Bu, ya. Sian tuh laki. Gara-gara judi orang gantung diri, ada. Gara-gara judi suami istri bercerai, ada. Tapi gara-gara orang nyantunin anak yatim, ada yang gantung diri. Kagak ada. Pada rezekinya tambah berkah. Makanya Allah kritik kita tentang berbagi sebenarnya. Tadi ayat yang semua orang hafal, kalimat pertamanya aja aro'aita. Ada yang tahu makna aro'aita? Bu, tahu arti aro'aita? Ini surat kalau di kampung namanya aro'aital. Kenapa disebut dengan surah aro'aital? Lah orang pertamanya aro'aital, Guru. Orang kita paling gampang nyebut nama surat, pokoknya yang pertama aja disebutin. Surat apa namanya? Tabarok. Karena pertamanya tabarakalladzi biyadihil mulku. Surat apa namanya? Kulhu. Karena diawali dengan kalimat sama tadi surah Aro'aital. Bismillahirrahmanirrahim. Lemes, ya Allah, romana payah amat. Ulang. Saya doain ibu-ibu yang nyebutnya Allah semangat, insya Allah besok 10 Muharram uang belanja dari suami naik 3 kali lipat. Pak dengerin tuh yang amin kenceng. Ini mumpung sekarang tanggal 8 Muharram, ntar tanggal 10 Muharram kan sunnah nambahin uang belanja. Pak, udah nyiapin belum? Bukan kata saya, kata Nabi yang nyuruh. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wassa'a ala nafsihi wa ahlihi yauma asyura wassa'allahu sa'ira sanati. Rawahul Baihaqi wa Ibnu Abdul Bar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjemahan kampungnya, siapa yang bagi duit banyakan pada 10 Asyura, siapa yang ngasih duit banyakan di tanggal 10 Muharram,
buat bininya, maka Allah akan luaskan rizkinya sepanjang tahunnya. Kedengeran Pak? Kedengeran Ustadz? Kedengeran Bu? Tagih ya. Hari apa 10 Muharram? Ingat banget dia Selasa. Tagih. Kalau biasanya orang kampung Cakung laki-laki ngasih uang belanja buat bini sehari 1 juta. Lah kan contoh ini mah. Saya juga tahu mana ada orang sini ngasih belanja sehari 1 juta. Ustaz Goni juga yang kaya banget nggak ngasih 1 juta sehari. Kalau saya bener ngasih duit bini saya sehari 3 juta Bu. Cuman nggak ngasih lagi 3 bulan. Nih besok tambahin Ustaz Bang. Pengen rezekinya. Kalau biasa ngasih duit sehari 100.000, besok hari Selasa tambahin jadi 102.000. Sedikit emen. Lah kan yang penting nambah ya. Tuh orang yang berbagi Allah ingetin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kalimat awalnya ara'aita. Terjemahan kampungnya Bu, ara'aita itu tahu nggak sih lo? Kita kadang-kadang nerjemahin Quran suka kebangetan alus. Ara'aita, tahukah kamu? Jadi kagak serem. Ada ayat afala taqilun, apakah kamu tidak berakal? Besok ganti Ustadz terjemahan afala taqilun, goblok lo. Sama nggak terjemahannya itu? Lah sama Kiai ya. Afala taqilun, apakah kamu tidak berakal? Terjemahan yang pantas mah afala taqilun, goblok. Maka terjemahan ara'aita, lu tahu kagak? Alladzi yukadzibu biddin. Orang yang mendustakan agama. Orang yang ngaku beragama tapi pengakuannya bohong. Itu makna yukadzibu biddin. Siapa mereka yang ngaku beragama tapi pengakuannya dianggap bohong? Allah sebutin fadzalikal ladzi yad'ul, orang yang kalau diajak nyantunin anak yatim ogah. Ada tetangga musolanya begitu modelnya. Ya Allah, diomongin padahal lu mau bantuin nggak, lu mau ngikutin kagak nih acara santunan, jawab kagak, malah melengos. Kalau ada orang kaya diajakin berbagi itu melengos, jangan disumpahin. Kita doain aja, mudah-mudahan besok rumahnya ningkat jadi 3 lantai. Ntar udah nyampe 3 lantai rubuh rumahnya. Lah nyumpahin juga ya. Tadi kan doain 3 lantai, ngapa ujung agak enak? Karena anak yatim tuh beda. Kata orang guru, kenapa kalau ngurusin anak yatim bocahnya bader banget ya? Itu emang ujian Bu. Ibu yang punya anak yatim, bapaknya kagak ada, ngurusin anak pasti lebih berat daripada bocah yang bukan yatim. Dari sisi psikologis jelas. Kalau ngurusin anak yatim, mana bapaknya kagak. Ada bapaknya aja, emak mah ngurusin anak berat, betul? Kira-kira ngurusin anak gampang apa susah? Gampangan ngurusin bini apa ngurusin anak Pak? Gampangan ngurusin bini Ustadz. Kawin lagi aja kuruk tuh bini. Lah kan kata ngurusin. Kan saya nanya, gampangan ngurusin bini apa gampangan ngurusin bocah? Lah gampangin ngurusin bini biar kuruk mah. Jangan dibagi duit, kuruk dia. Lah orang ngurusin. Lah kan nguruk berarti ya. Mengurus anak yatim pasti berat. Makanya anak-anak kudu sayang sama emak. Karena emak kita tuh jangankan pakai ada bapak kita. Saat bapaknya ada nih kita kumpul, itu ngurusin anak udah berat.
Dari mulai hamil, atau orang Betawi bunting, orang hamil kita liatin susah apa enggak? Mana kagak ada yang cakep orang bunting mah Bu ya. Dari depan kayak orang nabu drum band, dari belakang kayak orang kelapa doyong miring. Serba salah, naik motor bonceng ke belakang, kagak ada yang mau naik motor. Nah, bukan apa ribet, ke samping susah. Itu baru saat hamil, saat ngelahirin antara hidup dan mati. Makanya dosa duraka sama orang tua lebih berat. Semua ulama sepakat, sholat kita, puasa kita, sodakoh kita, zakat kita, bahkan pergi haji tiap tahun. Tapi kalau kita nyakitin hati orang tua kita, semua ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngurusin bapaknya kagak, ya Allah susah banget. Saya kemarin ditanya, guru, kalau ada santunan anak yatim, duit anaknya yang ngambil emaknya, boleh apa kagak? Bu, boleh apa kagak? Dihabisin semua. Ada emaknya mentang-mentang anak yatim, santunan COD mulu. Ada emak tukang COD, yang kesel udah COD pas banget lakinya di rumah, yang bayar siapa Pak? Nah, lakinya, masa emaknya orang kagak ada. Tuh Allah sampaikan, yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Tapi jangan lupa ayat ini terusin, karena ada lanjutannya. Padzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil. Kita kadang-kadang suka lupa nyantunin anak yatim doang. Ada panitia nyantunin yatim paling demen, kagak taunya emaknya diincer. Pantesan tuh panitia ngapa yang yatim itu mulu dibagi. Santunan mingguan dia lagi yang masuk, santunan bulanan namanya ada lagi dia, santunan Muharram dia juga. Kagak taunya panitia idekannya itu Udin mulu masuk lah, emaknya janda setahun. Awas, hati-hati panitia, diancam sama Allah tadi ayat yang saya bacain. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslauna sa'ira. Ngurusin anak yatim itu si malakama, Bu. Diurusin bener, hidup jadi berkah. Tapi diurusin secara zalim, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma, sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim naro, sama aja dia masukin di perutnya api neraka. Maka anak yatim jangan disakitin. Tadi tuh udah alhamdulillah simbolis selesai udah. Jangan kadang-kadang anak yatim ditakut-takutin sama panitia, jam 6 kudu kumpul, jam 6 kagak ngumpul, kagak kebagian. Nah, kesian tuh bocah. Udah gitu udah kumpul, acaranya lama banget, jam 2 baru kebagian duitnya. Udah kebagian nyampe di rumah emaknya setor sini tong. Lah ata anaknya, Bu, dapat apaan ini? Dapat cepek, emaknya ngambil gocap. Mak minjem dulu sini buat bayar arisan. Sisa gocap, mamangnya lagi ngomong, tong sini, mamang minjem dulu 25.000 beli rokok. Tinggal berapa duit? Tinggal jigo. Tuh bocah diajak temennya main game online, lebures duitnya, Pak. Hati-hati. Jangan lupa selain anak yatim ada juga orang miskin yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita udah mau berbagi, Allah kritik lagi, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim. Jadi nyantunin yatim sama sholat nyambung, Pak.
Kalau ada orang nyantunin yatim rajin sembahyang kagak diterima amalnya. Ada orang rajin banget apa aja dibagi, gila sembahyang kagak. Maka nih musola kita cakep banget ya Al Ihsan. Acaranya ngamalin surah Al-Maun. Karena antara hablum minallah dengan hablum minannas harus nyambung. Hablum minannasnya alhamdulillah nyantunin anak yatim. Hablum minallah jangan lupa. Musolanya udah ihsan banget, udah keren banget, udah cakep banget. Jangan lupa, jangan sampai sholat kita sahun. Siapa itu yang sahun? Kata ulama yang pertama makna sahun alladzina yuakhiruna sholata an awqatiha. Orang sholat mah sholat, cuma telat mulu. Tapi kalau ibu-ibu sini mah kelihatan mukanya. Kelihatan mukanya. Orang sini mah insya Allah sholat duhur jam 3. Sholat asar jam 5. Itu namanya sahun, Bu. Kita kadang-kadang suka lalai. Baru suara adzan bukan alhamdulillah malah teriak. Ya udah adzan aja. Jangan begitu, Bu ya. Minimal kalau suara adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Umur saya udah nyampe zuhur. Tapi jangan buru-buru pergi sholat dulu. Apalagi alhamdulillah hari ini peresmian musola nih ngamalin biar jangan sahun. Kalau musolanya udah cakep, bikin soundnya yang cakep juga Ustaz kasih. Kalau soundnya enak, yang adzan juga semangat. Lah kalau yang adzan kayak Ustaz Ubay suaranya, tahu-tahu speakernya melebek. Kira-kira nyaman gak yang adzan? Ustaz Apen juga kalau soundnya cakep mah enak. Lagi pakai eho. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini sembahyang musola, mana udah kuyul banget tuh musola. Speakernya toa yang zaman dulu. Yang ada aki-aki, semangat tuh musola, Bu. Kurang semangat kong, maafin. Kalau soundnya bagus, musolanya bagus, insya Allah fawailul lil musholin kita nggak kebagian. Karena orang yang jaga sholatnya, hablum minallahnya, insya Allah yang kebagian berkah bukan cuma dirinya, tapi juga masyarakat sekitarnya. Alhamdulillah, musola cakep, yang sembahyang banyak. Untung nggak kampung kita, Bu. Malah ngeri kalau deket-deket rumah kita jablay mulu, Pak. Ada orang rumah deket jablay girang banget, gue bisa dagang lah. Yang beli jablay, yang ngutang mucikari, kagak jadi berkah duit kita. Tapi kalau ada musola, musolanya cakep, orang sholat berjamaah, nanti ada TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, bocah jajan di warung kita, insya Allah warungnya tambah berkah, amin. Mudah-mudahan musolanya udah cakep, tadi harapannya jamaahnya juga cakep, amin. Jangan sampai musola kita kayak kuburan, Bu. Tahu kuburan sepi apa kagak? Kuburan zaman dulu mah sepi, sekarang mah kagak, banyak. Jangan jadiin musola kita kayak kuburan, jangan jadiin musola kita kayak kurung batang, Pak. Kurung batang itu kendaraan paling serem sedunia. Siapa aja yang naik kurung batang mati. Bener, saya belum pernah lihat ada orang hidup naik kurung batang. Kenapa saya bilang jangan sampai kayak kurung batang? Kalau musola kayak kurung batang, ini ketika kurung batang belum ada, kurung batangnya masih jelek, diajakin beli patungan kurung batang mau. Ustaz kasih ngumumin, Bapak Ibu, kita mau beli kurung batang yang cakep stainless. Siapa yang mau bantuin? RT angkat tangan. Saya Ustadz nyumbang 300. Pak Ahmad, Pak Udin, Pak Jainuddin nyumbang, gocap. Alhamdulillah diumumin, Bapak Ibu kurung batangnya udah kebeli. Sekarang kira-kira siapa yang mau duluan make?
Ada yang mau duluan make. Padahal kan urusan mati mah semua bakalan mati. Yang cakep mati bu. Kata yang jelek, untung gua jelek, kagak disebutin sama ustad. Lah yang cakep aja mati, apalagi yang jelek. Orang kaya mati, yang kaya kalau yang kaya aja mati, apalagi yang susah mah berobat BPJS, ketemu dokter susah banget, dibawa ke rumah sakit ditolak mulu. Tuh jangan sampai kayak kurung batang. Kurung batangnya udah kebeli, nggak ada yang mau ngisiin. Sama kayak musola kita, masya Allah udah dilaporkan ini habis 590 juta. Punya utang nggak ke material? Lah kalau punya utang mumpung ada banyak orang kaya ini, biar kita bayarin semua. Tuh 500 juta lebih, musolanya cakep. Tapi giliran suruh ngisiin kagak ada yang mau. Sembayang subuh yang dateng L4. Tahu L4 bu? Lu lagi. Ini namanya nggak keren. Maka tadi disampaikan ayatnya tuh bu, Ustaz Ubay luar biasa. Ayat nyambung semua. Di surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, ini namanya masjid Allah. Siapa mereka? Man amana billah wal yaumil akhir. Mereka adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Insya Allah musolanya makmur, amin. Santunannya juga hebat, amin. Nanti anak-anak yatim ngaji ya sayang ya, jangan cuma lagi santunan doang ke musola. Ntar kita bareng-bareng makmurin musola kita. Insya Allah pasti orang-orang tua kita ngedoain, gak apa-apa hari ini santunan, 15 tahun lagi kamu harus nyantunin. Hari ini kamu tangannya di bawah karena nerima amplop hadiah dari orang-orang yang baik sama kita. 20 tahun lagi kamu yang harus ada tangannya di atri kepada orang lain. Saya sering ngobrol sama Ustaz Ubay, alhamdulillah santunan di kampung kita bukan cuma muharraman guru. Lanjutkan itu bagus. Kalau perlu anak yatim santunannya SPP buat mereka. Kita cariin tuh donaturnya, kita bareng-barengin sedapatnya biar anak yatim sekolahnya lanjut. Yang mau MI, yang mau MTS sampai terus SMP, SMK terserah. Siapa tahu 15 tahun lagi tuh ada yang jadi dokter. Ada yang mau jadi dokter anak yatim ada? Gak apa-apa jadi dokter keren, dokternya disantunin sampai selesai. Kalau jadi dokternya soleh, insya Allah ntar nyuntik orang miskinnya gratis. Jadi orang miskin gak perlu capek-capek. Mudah-mudahan anak yatim ada yang jadi pejabat. Pejabatnya yang anti korupsi, pejabatnya yang anti kolusi, pejabatnya pejabat yang soleh. Ntar kalau semua orang jadi lurah agak mau, jadi camat agak mau, jadi bupati agak mau, jadi presiden kagak mau. Yang jadi orang yang zalim. Kita kudu berpikir terbalik. Karena Pan Snuk Horgronya dulu ngajarin, Ustadz orang Islam jangan dudukin pejabat. Suruh jadi ustadz aja semua, suruh tahlilan aja. Akhirnya yang mikirin politik, yang mikirin negara, orang yang gak beragama. Gara-gara mereka yang masuk, mereka bikin peraturan yang ngerugiin kita. Maka mudah-mudahan hari ini ada santunan yang banyak. Insya Allah anak-anak kita menjadi orang-orang yang berhasil di masa yang akan datang. Sedikit cerita Ustadz, saya banyak dulu hadir santunan anak yatim, bahkan menyantuni yatim dengan pesantren gratis. Subhanallah, itu baru kerasa 24 tahun sekarang. Dulu yang kita sekolahin gratis, saya kasih pesantren gratis, bahkan ada yang beasiswa khusus tahfidz. Alhamdulillah baru berasa. Sekarang ketemu anak saya karena udah kaya anak,
Alhamdulillah Abi, sekarang saya punya usaha butik. Sekarang saya udah apal 30 juz. Sekarang saya udah punya ini, punya ini. Tuh santunan yang insya Allah manfaat. Dan yakin orang yang nyantunin anak-anak yatim kemudian mereka berhasil, mampu mendoakan kita yang pahalanya tidak akan pernah putus sampai kita meninggal dunia.